Seorang pekerja lepas bernama Brian Stone pada tahun 2005 sedang mengalami masalah ekonomi. Lalu seorang temannya memberikan informasi mengenai cara menghasilkan uang yang banyak dalam waktu singkat. Temannya itu menyarankan Brian untuk mencoba menjadi peserta uji klinis. Saat itu para peserta diminta meminum obat pereda sakit dan alkohol selama 4 minggu dan dibayar $2.500. Awalnya Brian mengira bahwa mengikuti uji klinis hanya seperti meminum obat dan pesta alkohol biasa. Namun, setelah ia mendaftarkan diri dan masuk ke dalamnya, ia harus menanggung beberapa risiko karena mengikuti uji klinis tersebut. Uji klinis tersebut menyebabkan Brian sakit parah selama beberapa bulan. Setiap uji klinis memang memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh pesertanya. Namun dengan dosis yang harus diterima tubuhnya setiap hari, membuat tubuh Brian tidak mampu lagi menerima rasa efek samping yang sangat intens. Meski harus sakit berkepanjangan, Brian tidak kapok menjadi peserta uji klinis dan segera mendaftar lagi dalam uji klinis yang lain. Brian Stone kemudian dikenal sebagai kelinci percobaan profesional. Saat ini telah banyak kelinci percobaan profesional lain yang menggantungkan hidupnya melalui uji klinis yang semakin berkembang, seiring dengan semakin majunya dunia medis di Amerika Serikat. Bisnis uji klinis medis Amerika Serikat. Times are tough all over, and that's forcing people to get a little creative when it comes to making money. Some even offering their bodies for medical research in exchange for cash. New tonight, would you donate your body to science while you're still alive? Hundreds of thousands of people participate in clinical trials every year, some of them to help find cures, others to make money. President Trump has signed a bipartisan right to try bill into law that will give dying patients the chance to try experimental drugs that haven't been approved by the FDA. Obat asing dapat mempengaruhi seluruh populasi. Sebelum dapat disebarluaskan, obat harus melalui proses pengujian yang ketat. Uji klinis kini telah berlangsung selama 275 tahun. Yang pertama kali melakukan adalah ahli bedah kapal yang sedang mencoba mengobati penyakit kudis. Uji klinis memiliki biaya rata-rata $1,8 miliar bagi perusahaan farmasi untuk mengembangkan hanya satu obat saja dan membutuhkan waktu 10-15 tahun bahkan lebih. Namun perusahaan farmasi dapat meraup keuntungan sebesar $18,6 miliar ketika obat yang telah diuji berhasil disebarluaskan. Itu sebabnya banyak perusahaan farmasi yang membuka lowongan uji klinis dan menanggung sendiri biayanya karena keuntungan mereka di masa depan jauh lebih banyak. Fase pertama dalam uji klinis adalah menguji keamanan. Proses ini adalah untuk mengetahui apakah obat tersebut aman digunakan atau tidak. Dan jika aman, bagaimana cara paling aman untuk menggunakannya? Fase pertama ini adalah fase yang paling beresiko dan paling tidak bisa dikendalikan. Dalam fase ini, peserta uji klinis sedang melakukan tugasnya sebagai kelinci percobaan. Fase kedua adalah mengevaluasi efektivitas obat. Hal ini untuk mengetahui apakah obat tersebut bekerja untuk mengobati kembali seperti sedia kala. Jika berhasil, maka dilanjutkan ke fase ketiga. Fase ketiga adalah menentukan nilai. Dalam tahap ini, sebuah perusahaan telah memiliki obat yang aman dan bekerja melawan suatu kondisi atau penyakit. Namun obat tersebut masih perlu diuji untuk pengobatan dalam kondisi saat ini. Apakah lebih baik atau tidak? Jika hasilnya lebih baik, maka perusahaan farmasi dapat meminta izin edar kepada FDA. Lalu, fase keempat yaitu pengawasan. Setelah obat melalui serangkaian tes dan menerima izin dari FDA, fase selanjutnya adalah mengetahui efek jangka panjang obat ketika sudah dikonsumsi. Fase ini menjadi salah satu fase penting untuk mengenalkan obat kepada masyarakat. Uji klinis menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi perusahaan farmasi maupun bagi peserta uji klinis. Meski harus mempertaruhkan tubuh dan nyawanya, nyatanya banyak yang selalu berminat untuk menjadi kelinci percobaan uji klinis. Menjadi peserta uji klinis tidak memerlukan keterampilan tertentu.
dan tidak harus melakukan pekerjaan yang berat. Mereka hanya diminta untuk mengikuti instruksi peneliti dan mendapatkan dosis-dosis obat yang sedang diuji. Peserta malah seperti mendapat perawatan medis gratis dalam hidupnya, seperti yang dikatakan oleh motivator Dale Carnegie, bahwa setiap manusia ingin merasa bermanfaat. Peserta uji klinis mungkin juga ingin merasa hidupnya lebih bermanfaat dan dapat menyelamatkan banyak nyawa dengan cara menjadi kelinci percobaan medis. Jumlah kegiatan uji klinis di Amerika Serikat pada tahun 2022 sebanyak 437.000, naik 3 kali lipat dari 1 dekade sebelumnya. Itu menandakan bahwa ada ribuan peserta uji klinis yang siap mempertaruhkan hidupnya untuk mencoba obat-obat baru. Uji klinis memang bertujuan untuk mengetahui apakah obat akan aman digunakan kepada masyarakat. Namun hasilnya tidak selalu aman bagi para peserta uji klinis. Pada bulan Maret 2006, di Rumah Sakit Northwick Park, London, sedang dilakukan uji klinis fase pertama untuk terapi antibodi yang dilakukan oleh perusahaan Parexel. Upah yang diberikan kepada peserta uji klinis adalah 2.000 pound sterling. Obat yang akan diuji adalah TGN-1412, yang digunakan untuk mengobati penyakit seperti leukemia dan autoimun dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Setelah berhasil melakukan uji coba ke seekor monyet, kemudian perusahaan memanggil peserta uji klinis untuk menguji keamanan obat tersebut. TGN-1412 kemudian diberikan kepada peserta. Di sanalah efek mulai bermunculan. Seluruh peserta mengalami sakit yang sangat parah pada bagian punggung dan kepalanya. Beberapa mengatakan bahwa bola matanya rasanya seperti hampir keluar. Kondisi menjadi runyam. Peneliti medis dan staf kewalahan dan panik menangani hal tersebut. Tim uji klinis kemudian mengirim seluruh peserta ke rumah sakit untuk pengobatan intensif. Mereka juga menghubungi pihak keluarga peserta terkait permasalahan yang terjadi. Kedelapan peserta uji klinis tersebut sedang berada di ambang kematian karena efek TGN-1412. Setelah beberapa bulan mendapat perawatan intensif, beberapa peserta dapat melewati risiko besar tersebut. Beberapa juga ada yang meninggalkan bekas seperti jari menghitam, otot tidak berfungsi dengan baik, dan sebagainya. Uji klinis memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mendapatkan uang dalam jumlah banyak tanpa usaha yang berat. Tetapi biasanya uji klinis menargetkan peserta dengan sangat spesifik, seperti memilih orang-orang yang sudah putus asa dan tidak memiliki pilihan untuk bertahan hidup. Biasanya perusahaan juga mencari ke negara-negara tertinggal untuk mencari orang-orang yang tergiur dengan uang tunai. Namun dengan mengikuti uji klinis itu, berarti menyerahkan tubuh dan hidup untuk orang lain. Pendapatan yang tinggi tentu akan diiringi dengan risiko yang tinggi juga. Dan kita harus siap saat harus menghadapi keduanya.